Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Adila Nurgakia Dinata dengan NIM 15036210094. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya mengenai penyusunan dan kualitas butir soal dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Di sini adalah kompetensi dasar yang saya ambil, yaitu menganalisis bahan, material, finishing interior. Di sini juga ada kisi-kisi instrumennya. Soal HATS-nya itu saya mengambil dari C4, C5, dan C6, lalu soal yang middle-nya itu saya mengambil dari C1 dan C2. Di sini ada kompetensi dasar, uraian mengenai kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator, bentuk soal, nomor soal, dan jumlah butir. Di sini bisa dibaca, semua materinya ada di sini, materi pembelajarannya. Lalu di sini juga ada indikator pembelajarannya. Dan saya mengambil semua bentuk soalnya itu pilihan ganda semua. Lalu untuk jumlah butirnya itu ada berbeda-beda setiap indikator, tergantung kegunaan. Ada yang 3 butir soal, ada yang 1 butir soal, ada yang 2 butir soal. Hingga dijumlahkan menjadi 10 butir soal. Lalu di sini juga saya ada kartu soal pilihan ganda. Itu di sini ada rinciannya, yaitu di sini satuan kurikulum 2013 aplikasi pada mata pelajaran aplikasi, perangkat lunak, dan perancang desain interior dengan penyusunan saya sendiri adalah Nurika Kedinata dan kelas yang itu kelas 11 juga tahun pelajaran 2023-2024. Di sini ada rumusan butir soalnya dari kompetensi dasar yang tadi yang pertama, lalu materi pelajaran yang menyambung dengan perumusan butir soal ini, lalu ada kunci jawabannya juga di soal dan begitu seterusnya. Di sini uh, tuh. Lalu di sini juga ada indikatornya, ada C4, ada C4, tuh, dan seterusnya. Dia ada keterangan kognitifnya juga. Oke, untuk selanjutnya itu ada soalnya. Ini soal yang tadi diuraikan dari butir soal ini semua. Saya uraikan lagi ke bawah sebagai bentuk soal. Dan saya buat juga di Google Form. Ini Google Form yang telah saya buat untuk saya sebarkan kepada responden-responden. Sini sudah ada 33 responden, dengan saya pilih menjadi 30 responden sesuai dengan ketentuan. Berikut adalah jawaban dari responden itu sendiri. Sini saya juga melampirkan untuk memberikan bukti berupa foto timestamp. Ini. Sini ada tempat dan titik-titiknya, ada waktunya juga. Sini juga ada tuh. Nah, di sini ada kan. Jadi di setiap hampir di setiap fotonya itu ada keterangan timestampnya atau koordinat dan waktu yang di tentang waktu dan koordinat saat mengerjakan kuis. Lalu kembali lagi ke soal ini. Tadi tentang soalnya ini hasilnya yang tadi setelah saya rangkum kembali. Lalu di sini juga ada uji validitasnya. Setelah diuji validitas menggunakan rumus Excel, ada 9 soal unvalid dan satu soal valid. Lalu saya menggunakan Gmetric juga di sini. Dari data skornya, ini semua. Ada variabel, ada itemnya. Lalu di sini juga ada mentahan datanya atau dengan ABCD-nya. Sini variabelnya dan ini ada itemnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu ada reliability-nya.
Nah, ini adalah analisis reliabilitas yang sudah saya rangkum berdasarkan yang aplikasi Gmetric. Selanjutnya juga ada eh, tingkat kesukaran. Ini tingkat kesukaran itu kan ada kriterianya, yaitu jika 0 sampai 0,3 itu soal itu sukar, jika 0,31 sampai 0,7 itu sedang, dan jika 0,7 sampai 0 sampai 1 itu mudah. Ini saya ambil data-datanya dari Gmetric, lalu saya rangkum itu menjadi hasilnya seperti ini. Ini untuk daya beda itu daya beda yang baik adalah dengan jumlah di atas 0,3. Ini juga saya ambil dari Gmetric, dan ada satu soal yang bagus, yang lainnya tidak bagus. Ini juga ada beberapa yang sedang dan yang sukar. Lalu di sini ada fungsi pengecoh. Untuk fungsi pengecoh ini, bila opsinya 0 berarti tidak berfungsi, tapi jika melebihi dari 0 itu berfungsi, dan semua opsi yang ada di soal ini itu tidak ada yang 0, jadi semuanya berfungsi. Oke, ini juga ada Excel-nya, baik dari respons, validitas, Gmetric, kesukaran, daya beda, dan fungsi pengecoh. Kemudian lebih lengkapnya saya paparkan di Word tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.